Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mata kuliah yang mana kami akan membahas Corporate Financial Management dengan topik Financial Analysis dan DigiCore Acquisition Recommendation. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai analisis keuangan Novatech Solution serta mengevaluasi rencana akuisisi DigiCore. Kami akan melihat kondisi dan kinerja keuangan perusahaan, menganalisis potensi akuisisi, serta mempertimbangkan manfaat dan risiko yang mungkin timbul sebelum akhirnya memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis kami. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5, yaitu Putu Wulan Purnamasari, Rika Angelia Sirait, Nikade Anggi Damayanti, Rizka Dwi Anggita Putri, Siti Aisyah, dan Nikomang Ayu Devi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pertama-tama, mari kita pahami situasinya secara singkat. Novatech Solution adalah perusahaan teknologi yang sedang berkembang dan menyediakan perangkat lunak bisnis berbasis cloud di wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara. Selama 5 tahun terakhir, perusahaan mengalami pertumbuhan pendapatan yang cukup kuat dan telah membangun reputasi yang baik di kalangan usaha kecil dan menengah. Karena pertumbuhan tersebut, manajemen ingin melakukan ekspansi dengan cepat sebelum perusahaan-perusahaan internasional yang lebih besar masuk ke pasar utama mereka. Salah satu peluang yang tersedia adalah mengakuisisi DigiCore, yaitu perusahaan yang lebih kecil dan bergerak di bidang kecerdasan buatan atau AI. DigiCore ini memiliki teknologi AI yang menjanjikan, tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus, serta akses ke pasar geografis yang baru. Dari sisi strategi, akuisisi ini terlihat cukup menarik. Akuisisi ini juga dapat membantu Novatech mengembangkan produk-produk berbasis AI, memasuki pasar baru, dan memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan. Namun, ada satu hal yang menjadi kekhawatiran besar, yang mana kondisi keuangan Novatech menunjukkan beberapa tanda peringatan. Pelanggan membutuhkan waktu lebih lama untuk membayar tagihan mereka, cadangan kas perusahaan terbatas, dan ketergantungan terhadap pinjaman jangka pendek semakin meningkat. Selain itu juga, beberapa utang besar perusahaan akan jatuh tempo dalam 2 tahun ke depan. Proyeksi perusahaan juga sangat bergantung pada asumsi penjualan yang cukup optimistis. Kemudian, sementara itu, sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan belum berkembang secepat pertumbuhan bisnisnya. Jadi, pertanyaan utamanya bukan hanya apakah Digicore merupakan perusahaan yang bagus atau tidak. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah Novatech mampu membiayai akuisisi ini tanpa membuat bisnis yang sudah ada menghadapi risiko keuangan yang terlalu besar. Menurut kelompok kami, Digicore memang bisa menjadi peluang strategis yang baik, namun Novatech perlu lebih berhati-hati dari sisi keuangan sebelum melanjutkan akuisisi ini. Baik, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada rekan saya untuk membahas kondisi keuangan dan likuiditas Novatech. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan membahas tentang kondisi keuangan, likuiditas, dan ketahanan keuangan Novatech. Kekhawatiran utama kami adalah likuiditas perusahaan. Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek mereka ketika kewajiban tersebut jatuh tempo. Novatech melaporkan ke peningkatan pendapatan dan profit atau laba akuntansi, di mana hal ini merupakan hal yang positif. Namun, bisnis yang menguntungkan secara akuntansi tetap dapat mengalami masalah arus kas yang serius. Profitabilitas tidak selalu berarti bahwa perusahaan memiliki kas yang cukup. Dan dalam kasus Novatech, pelanggan membayar tagihan mereka dengan tempo yang lebih lama. Ini berarti perusahaan mungkin sudah mencatat pendapatan tersebut, akan tetapi belum menerima kas secara langsung, sehingga masih tercatat sebagai piutang. Hal ini dapat menimbulkan tekanan ketika perusahaan tetap harus membayar biaya-biaya tetap seperti gaji karyawan, pemasok, bunga pinjaman, dan kewajiban utang. Pada saat yang sama, Novatech memiliki cadangan kas yang terbatas dan pinjaman jangka pendek yang meningkat. Kondisi ini mengurangi fleksibilitas keuangan perusahaan jika terjadi hal yang tidak sesuai dengan rencana awal. Kekhawatiran lainnya adalah bahwa beberapa utang utama akan jatuh tempo dalam 2 tahun ke depan. Jika Novatech mengambil utang tambahan untuk membiayai akuisisi ini, perusahaan harus mengelola utang yang sudah ada sekaligus kewajiban baru yang akan timbul. Saat
Hal ini dapat menciptakan tekanan pembayaran dan refinancing yang signifikan. Kami juga mengkhawatirkan proyeksi keuangan perusahaan. Proyeksi yang dibuat tersebut didasarkan pada asumsi penjualan yang optimistis. Jika penjualan aktual lebih rendah daripada yang diharapkan, perusahaan mungkin menghasilkan kas yang lebih sedikit dibandingkan yang diperkirakan oleh manajemen. Oleh karena itu, sebelum melakukan akuisisi besar, Novatek sebaiknya meningkatkan kualitas proyeksi arus kas dan menggunakan berbagai skenario termasuk skenario dengan asumsi jika penjualan mengalami penurunan. Perusahaan juga perlu meningkatkan kualitas piutang seperti mempersingkat aging piutang dan melakukan reminder secara berkala terhadap customer yang invoice-nya akan jatuh tempo. Menurut pandangan kami, pondasi keuangan Novatek tidak cukup lemah untuk menghentikan seluruh pertumbuhan, tetapi juga belum cukup kuat untuk mendukung ekspansi agresif yang dibiayai oleh utang. Dalam keadaan seperti ini, sebaiknya Novatek memperkuat pertumbuhan perusahaan dengan berinvestasi pada hal-hal yang lebih dekat dengan profil perusahaan saat ini, seperti memperbanyak pelatihan kepada karyawan atau berinvestasi pada pembelian aset yang mendukung penjualan kepada pelanggan. Dengan melakukan hal tersebut, diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan perusahaan sehingga memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menghadapi masalah yang tidak terduga. Demikian penjelasan dari saya. Kita akan lanjutkan ke rekan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan melanjutkan kepada pembahasan risiko yang dihadapi oleh Novatek. Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan sebelumnya, kami menganalisa beberapa risiko yang akan dihadapi Novatek jika Novatek akan mengakuisisi Digicorp. Satu, risiko likuiditas. Dapat disebabkan oleh cadangan kas yang terbatas, melambatnya pembayaran piutang oleh customer, dan ketergantungan terhadap sumber pembiayaan jangka pendek. Hal ini dapat dilihat dari rasio likuiditas perusahaan, analisis laporan cash flow, dan analisis diversifikasi sumber dana perusahaan. Berdasarkan hal demikian, kelompok kami menyarankan mitigasi risiko yang dilakukan perusahaan adalah dengan menyusun anggaran untuk cadangan likuiditas atau emergency funding plan, menyusun anggaran dan ketepatan perencanaan arus kas, membangun sistem pengelolaan account receivable, serta menyusun matriks diversifikasi sumber dana yang akan digunakan. Yang kedua adalah risiko operasional yang disebabkan oleh Dewan Direksi dan Komisaris menerima informasi yang terbatas mengenai risiko operasional dan keuangan. Hal ini menunjukkan governance dari perusahaan kurang berjalan dengan lancar. Salah satu indikatornya adalah dengan key risk indicator, yaitu kondisi yang menyimpang dari standar prosedur atau penilaian kerja. Selanjutnya, kami menyarankan perusahaan untuk memitigasi risiko dengan pengembangan kebijakan dan SOP pelaporan yang jelas, mengaktifkan fungsi audit, menerapkan dual control atau mekanisme verifikasi berlapis untuk mencegah manipulasi atau penyembunyian informasi serta asymmetric information. Yang selanjutnya adalah risiko refinancing, yaitu pembiayaan dari hutang. Dapat diketahui bahwa beberapa hutang utama perusahaan akan jatuh tempo dalam 2 tahun terakhir. Hal ini menyebabkan risiko gagal bayar karena terjadinya penumpukan utang yang jatuh tempo pada satu periode tertentu, serta meningkatkan biaya bunga yang dapat menyebabkan krisis likuiditas serta penurunan peringkat kredit perusahaan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan risiko kebangkrutan dari perusahaan. Kami menyarankan perusahaan untuk melakukan mitigasi risiko dengan menyusun rencana atau strategi pembiayaan yang akan jatuh tempo dengan pinjaman baru yang memiliki suku bunga lebih rendah, masa tenor lebih lama, ataupun persyaratan kredit yang lebih ringan. Selanjutnya, menghindari konsentrasi jatuh tempo hutang pada satu periode tertentu.
menyusun arus kas masuk dan arus kas keluar berdasarkan kelompok jatuh temponya untuk melihat selisih gap tiap rentang waktu. Risiko yang selanjutnya kami analisa adalah risiko suku bunga yang timbul akibat peningkatan hutang baru yang akan meningkatkan kewajiban biaya bunga yang dapat meningkatkan risiko Novatek terhadap perubahan suku bunga. Indikatornya dapat dilihat dari interest coverage ratio perusahaan, floating rate debt, atau free cash flow to debt services. Dampak yang dapat diakibatkan oleh meningkatnya risiko suku bunga adalah peningkatan beban bunga yang dapat menurunkan laba bersih perusahaan. Arus kas akan semakin ketat karena alokasi operasional tergerus untuk membayar hutang pokok dan bunganya, serta adanya penundaan rencana ekspansi karena biaya modal yang tinggi. Selanjutnya, kelompok kami menyarankan untuk perusahaan melakukan mitigasi risiko dengan hedging melalui interest rate swap, future and forward, serta opsi. Diversifikasi sumber dana dengan instrumen yang tidak sensitif terhadap suku bunga, serta melakukan asset liability management untuk menyusun portofolio yang menyelaraskan durasi dan arus kas aset serta liabilitas yang tidak sensitif terhadap suku bunga. Risiko selanjutnya adalah risiko mata uang yang disebabkan oleh customer yang berasal dari beragam negara di negara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Namun demikian, Novatek tidak memiliki kebijakan formal dalam mengelola risiko currency dan interest rate, sehingga perusahaan rentan terhadap volatilitas di pasar keuangan. Indikator yang dapat dilihat ialah dengan variabel makroekonomi, seperti suku bunga, inflasi, ekspor, impor, dan lain-lain. Selanjutnya, perusahaan juga dapat melihat varian pendapatan falas untuk melihat selisih antara proyeksi penerimaan mata uang asing dan realisasi aktualnya, serta volatilitas kurs mata uang, mismatch antara posisi neraca, piutang dan hutang dalam mata uang asing yang akan jatuh tempo. Selanjutnya, kami menyarankan perusahaan untuk melakukan mitigasi risiko dengan mengidentifikasi paparan risiko yang signifikan untuk menyusun mitigasi, hedging melalui kontrak forward, opsi, dan opsi mata uang. Dapat juga dilakukan natural hedging dengan menyeimbangkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam mata uang asing yang sama, menyusun dan menetapkan kebijakan formal foreign currency. Selanjutnya adalah risiko akuisisi. Risiko ini dapat ditimbulkan dengan membeli Digicor di atas valuasi nilai wajar perusahaan Digicor. Informasi yang belum terungkap pada saat proses akuisisi terkait hutang pajak Digicor, legal ataupun perizinan Digicor. Beban hutang yang meningkat akan meningkatkan biaya akuisisi, serta teknologi, karyawan, budaya kerja, sistem kerja, dan sistem IT yang sulit disatukan. Selanjutnya adalah kami menyarankan perusahaan sebelum akuisisi, Novatek lebih baik melakukan due diligence secara menyeluruh, menyusun rencana integrasi menyeluruh, menetapkan langkah-langkah implementasi dan akuntabilitas yang jelas, serta melakukan evaluasi implementasi integrasi secara berkala. Risiko selanjutnya adalah risiko covenant, di mana risiko ini meningkat ketika hutang atau leverage yang menyebabkan ruang gerak batas perjanjian hutang menurun, yang disebabkan oleh meningkatnya hutang dan menurunkan tingkat kelayakan kredit Novatek. Dampak dari meningkatnya risiko covenant adalah profil risiko perusahaan meningkat sehingga menurunkan peringkat kredit yang menyebabkan biaya suku bunga menjadi lebih tinggi, menurunkan tingkat kelayakan kredit di mata perbankan, dan reputasi Novatek di pasar keuangan. Kelompok kami menyarankan Novatek untuk melakukan mitigasi risiko, di antaranya menetapkan batas rasio hutang atau leverage dan kemampuan membayar hutang atau debt service agar tidak melebihi kapasitas perusahaan. Selanjutnya, melakukan evaluasi rasio-rasio keuangan secara berkala untuk menjaga kesehatan dan sustainabilitas keuangan perusahaan. Risiko selanjutnya adalah risiko
forecast risk, yaitu meningkatnya yang disebabkan oleh asumsi pertumbuhan yang digunakan untuk pengambilan keputusan strategis hanya didasarkan pada skenario optimistik, serta dapat disebabkan oleh keterbatasan informasi, asumsi, dan model yang digunakan dalam memproyeksi pertumbuhan di masa depan. Kita dapat melihat dampak dari forecast risk, yaitu kegagalan operasional karena target penjualan tidak sesuai dengan asumsi ataupun target awal. Kelompok kami menyarankan agar Novatek melakukan penyusunan analisa skenario yang mencakup skenario optimistik, moderat, dan pesimistik, melakukan stress testing, pengujian asumsi secara independen, membuat cadangan atau buffer likuiditas, memadukan metode kualitatif dan kuantitatif, serta evaluasi forecast error. Risiko yang terakhir yang kami analisa adalah future risk, di mana risiko ini muncul akibat perubahan tren, teknologi, regulasi, kondisi ekonomi, perubahan iklim, atau bahkan kesehatan global. Indikatornya umumnya tidak dapat diukur karena data historis belum tersedia. Dampak yang dapat diakibatkan yaitu potensi kerugian finansial dan operasional atau bahkan kepunahan usaha. Kami menyarankan Novatek untuk melakukan mitigasi dengan asuransi, menetapkan buffer atau cadangan likuiditas, serta inovasi produk. Demikian penjelasan ataupun analisa risiko terhadap akuisisi Novatek ke Digicor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan kapasitas pembiayaan dan proposal utang. Apakah Novatek memiliki kemampuan secara finansial untuk mendukung akuisisi yang diinginkan? CEO mengusulkan sebagian besar pendanaan untuk akuisisi Digicor melalui tambahan utang. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah Novatek dapat menghindari dilusi bagi pemegang saham saat ini. Namun, dengan bertambahnya utang, akan meningkatkan kewajiban bunga sekaligus utang yang harus diangsur. Mengingat posisi keuangan perusahaan saat ini, maka kemampuan perusahaan dalam membiayai operasionalnya akan terbatas. Hal ini akan berimbas pada kualitas produk yang akan dihasilkan. Menghindari dilusi pemegang saham memang penting, namun hal itu tidak boleh mengorbankan stabilitas keuangan. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena Novatek sudah memiliki cadangan kas yang terbatas dan menghadapi beberapa utang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Apabila dilihat dari corporate finance pyramid, maka perusahaan berada pada posisi liquidity dan resilience yang menjelaskan posisi kas, working capital, dan contingency funding. Dalam perusahaan Novatek, posisi cadangan kas perusahaan terbatas. Keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan tidak likuid. Hal ini dibuktikan dari pelanggan membutuhkan waktu lebih lama melunasi tagihan. Artinya, keuntungan yang beroleh masih berupa piutang. Novatek belum memiliki rencana bagaimana working capital akan disalurkan. Perhitungan yang matang, bagaimana mengalokasikan working capital ini sangatlah penting bagi masa depan perusahaan. Contingency funding dalam Novatek berada pada posisi yang kurang baik sehingga manajemen belum menetapkan kebijakan likuiditas darurat yang formal. Namun, apabila manajemen dan pemegang saham sepakat untuk tetap melakukan akuisisi dengan keyakinan bahwa teknologi dan karyawan di Gikor memperkuat posisi kompetitif jangka panjangnya, maka direksi juga sebaiknya menetapkan ketentuan keuangan yang jelas sebelum menyetujui pendanaan tersebut. Yang pertama, Novatek harus mempertahankan cadangan likuiditas minimum setelah akuisisi. Yang kedua adalah kewajiban pembayaran utang harus tetap dapat dikelola bahkan dalam skenario penurunan kinerja. Yang ketiga, perusahaan harus mempertahankan ruang yang cukup terkait batasan perjanjian utang. Yang keempat adalah manajemen harus melakukan uji ketahanan sebelum mengambil utang baru. Sebagai contoh, perusahaan perlu menguji dampak jika pertumbuhan penjualan lebih rendah dari perkiraan, pelanggan membutuhkan waktu lebih lama untuk membayar, atau suku bunga akan meningkat. Jika Novatek tidak dapat bertahan dengan aman dalam resiko skenario-skenario tersebut,
Perusahaan sebaiknya tidak mengambil utang pada tingkat yang diusulkan. Oleh karena itu, pandangan kami adalah bahwa menjaga fleksibilitas keuangan lebih penting daripada menghindari dilusi pemegang saham dalam jangka pendek. Tingkat dilusi pemegang saham yang sedikit lebih tinggi mungkin lebih baik daripada menanggung risiko keuangan yang berlebihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizka Dwi. Baik, di sini saya akan menjelaskan akuisisi Digicor nilai strategis versus risiko. Mengapa diakuisisi? Kami percaya bahwa Digicor memiliki alasan strategis yang kuat untuk diakuisisi. Teknologi AI yang dimiliki Digicor dapat membantu Novatek mengembangkan produk baru dan meningkatkan posisi kompetitif perusahaan. Karyawan dengan keahlian khusus yang dimiliki Digicor juga dapat memberikan keahlian berharga yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun jika Novatek harus mengembangkannya sendiri. Selain itu, Digicor dapat membantu Novatek memasuki wilayah pasar baru. Namun, kami tidak merekomendasikan agar akuisisi langsung disetujui saat ini. Salah satu kekhawatiran utama adalah premi akuisisi. Pihak penjual meminta harga yang cukup tinggi karena ada perusahaan lain yang juga tertarik membeli Digicor. Situasi ini menimbulkan resiko bahwa Novatek membayar terlalu mahal hanya karena manajemen ingin bergerak dengan cepat. Karena itu, kami merekomendasikan agar Novatek melakukan negosiasi ulang terhadap harga pembelian dan struktur pembiayaan. Novatek juga perlu melakukan due diligence secara menyeluruh terhadap kinerja keuangan Digicor. Teknologi, kekayaan intelektual, karyawan, pelanggan, kontrak, serta potensi biaya integrasi. Manajemen juga perlu membuat beberapa skenario. Misalnya, apa yang terjadi jika pertumbuhan pendapatan lebih rendah dari perkiraan? Apa yang terjadi jika biaya integrasi ternyata lebih tinggi? Dan apa yang terjadi jika suku bunga meningkat? Jika akuisisi ini hanya bisa berhasil dalam kondisi yang sangat optimistis, Novatek sebaiknya mempertimbangkan kembali transaksi tersebut. Selanjutnya mengenai dividen. Beberapa pemegang saham meminta pembayaran dividen karena Novatek telah mencatat laba selama beberapa tahun. Namun, kami merekomendasikan agar pembayaran dividen ditunda untuk saat ini. Novatek saat ini membutuhkan kas untuk memperkuat likuiditas, mengelola utang yang sudah ada, dan kemungkinan membiayai akuisisi Digicor. Membayar dividen sekarang dapat mengurangi fleksibilitas keuangan perusahaan. Menurut kami, mempertahankan kas lebih penting daripada memberikan pembagian keuntungan kepada pemegang saham dalam jangka pendek. Setelah posisi likuiditas Novatek menjadi lebih kuat dan perusahaan benar-benar memiliki kas berlebih, Dewan Direksi dapat mempertimbangkan kembali pembayaran dividen. Pendekatan ini lebih berfokus pada perlindungan nilai pemegang saham dalam jangka panjang. Selanjutnya, rekan saya akan menyampaikan korporat finansial manajemen piramid dan rekomendasi akhir dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Sebelumnya, teman-teman saya sudah menjelaskan kondisi keuangan, liquidity, risiko, dan financing Novatek. Saya akan menyimpulkan analisis kami menggunakan Corporate Financial Management Pyramid, sekaligus menyampaikan rekomendasi akhir dari kelompok kami. Kalau kita ingat kembali, masalah utama Novatek adalah perusahaan ini memang sedang berkembang dan menghasilkan profit. Tetapi di sisi lain, kondisi keuangannya belum cukup kuat. Novatek ingin membeli Digicor karena Digicor memiliki teknologi AI, tenaga ahli, dan akses ke pasar baru yang bisa membantu Novatek berkembang lebih cepat. Jadi sebenarnya Digicor bukan perusahaan yang buruk untuk diakuisisi. Masalahnya adalah apakah Novatek mampu membeli Digicor dengan kondisi keuangannya sekarang? Menurut analisis kami, belum. Dan untuk menjelaskan alasannya, kita bisa menggunakan Corporate Financial Management Pyramid. Pertama, Financial Foundation.
Bagian paling dasar dari piramid adalah financial foundation. Artinya, sebelum perusahaan melakukan keputusan besar, perusahaan harus memiliki governance, internal control, dan financial reporting yang baik. Dalam kasus Novatek, bagian ini masih memiliki masalah. Bisnis Novatek berkembang dengan cepat, tapi internal control dan sistem financial reporting mereka belum berkembang dengan kecepatan yang sama. Hmm, em, Mohon maaf, board juga masih mendapatkan informasi yang terbatas mengenai risiko operasional dan keuangan. Jadi menurut kami, Novatek perlu memperkuat dasar ini terlebih dahulu. Karena kalau informasi keuangan dan sistem pengendalian internalnya belum cukup kuat, bagaimana perusahaan bisa yakin bahwa keputusan acquisition yang besar memang keputusan yang tepat? Kedua, liquidity dan resilience. Setelah foundations, kita masuk ke liquidity dan resilience. Ini adalah salah satu masalah paling penting bagi Novatek. Novatek memang mencatat revenue dan profit yang meningkat, tapi kita harus ingat profit tidak sama dengan cash. Contohnya, Novatek bisa mencatat penjualan dan revenue, tapi kalau customer belum membayar invoice-nya, uang tersebut belum tersedia di kas perusahaan. Sementara Novatek tetap harus membayar karyawan, supplier, bunga, dan utang. Dalam kasus ini, customer semakin lama dalam membayar invoice, cash reserve Novatek terbatas, dan beberapa utang besar akan jatuh tempo dalam 2 tahun ke depan. Jadi kalau Novatek sekarang mengambil utang baru untuk membeli Digicor, tekanan terhadap cash perusahaan akan semakin besar. Karena itu, menurut kami, Novatek harus memperbaiki cash flow forecasting, meningkatkan kolektor dari customer, dan memiliki emergency liquidity policy. Yang ketiga, risk and financing capacity. CEO Novatek ingin membiayai sebagian besar akuisisi Digicor menggunakan debt. Sebenarnya, debt atau hutang itu tidak terlalu buruk. Hutang bisa membantu perusahaan menghindari shareholder dilution dan juga memiliki beberapa keuntungan finansial. Tapi masalahnya adalah kondisi Novatek saat ini. Novatek sudah memiliki hutang, cashnya terbatas, dan hutang yang akan segera jatuh tempo. Kalau ditambah dengan hutang baru untuk membeli Digicor, maka interest dan repayment obligation-nya juga meningkat. Jadi menurut kami, Novatek sebaiknya tidak terlalu bergantung kepada hutang. Financial structure-nya juga harus lebih seimbang. Kemudian yang keempat, value creating investment. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami melihat bahwa Digicor memiliki potensi yang bagus. Teknologi AI Digicor bisa membantu Novatek mengembangkan produk baru. Spesialis employees-nya juga bisa memberikan kemampuan yang mungkin membutuhkan waktu lama jika Novatek membangun sendiri. Selain itu Digicor juga memberi akses ke pasar geografis baru. Jadi secara strategi, akuisisi ini memang menarik, tapi masalahnya adalah harga dan timingnya. Seller meminta akuisisi premium yang cukup besar karena ada perusahaan lain yang juga tertarik. Jangan sampai Novatek membeli Digicor terlalu mahal hanya karena takut kehilangan kesempatan. Karena itu rekomendasi kami bukan langsung menolak Digicor. Kami merekomendasikan renegosiasi. Novatek harus mencoba mendapatkan harga dan financing structure yang lebih masuk akal. Selain itu, Novatek juga harus melakukan full due diligence baik terhadap kondisi keuangan Digicor, teknologi, legal matters, employee, customers, contract, maupun integration cost. Yang kelima, growth and strategic options. Setelah investment, kita masuk ke growth and strategic options. Tujuan Novatek membeli Digicor memang untuk mempercepat pertumbuhan. Dengan Digicor, Novatek bisa mengembangkan AI produk, masuk ke pasar baru, dan meningkatkan competitive position. Tapi ada satu hal penting. Growth tidak selalu berarti value creation. Pertumbuhan baru menciptakan value kalau return yang dihasilkan dari investasi tersebut lebih besar daripada cost capital. Jadi kita tidak boleh berpikir kalau Novatek makin berkembang berarti pasti semakin bagus, karena belum tentu. Yang terakhir, value distribution atau dividen.
Di bagian paling atas pyramid terdapat value distribution, yaitu dividen atau share buybacks. Dalam kasus Novatek, beberapa shareholder meminta perusahaan mulai membayar dividen karena Novatek sudah menghasilkan profit selama beberapa tahun. Tetapi kami merekomendasikan untuk menunda dividen terlebih dahulu, karena saat ini Novatek masih membutuhkan cash untuk memperkuat likuiditas. Rekomendasi dari kami adalah redesign dan renegotiation untuk akuisisi tersebut. Dan akuisisi hanya bisa dilanjutkan jika beberapa kondisi terpenuhi. Eh, Kemudian, kesimpulan dari kelompok kami adalah DigiCore memang merupakan peluang yang menarik bagi Novatek, tapi Novatek tidak boleh mengorbankan financial stability hanya demi tumbuh lebih cepat. Novatek harus memperkuat fondasinya terlebih dahulu, menjaga liquidity, mengendalikan risiko, kemudian baru mengambil peluang pertumbuhan. Dan untuk saat ini, dividen juga sebaiknya ditunda sampai kondisi keuangan Novatek lebih kuat. Dengan cara ini, Novatek tetap bisa mengejar pertumbuhan jangka panjang, tetapi tetap melindungi bisnis yang sudah dimiliki dan shareholder value. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami mengenai keputusan akuisisi DigiCore oleh Novatek. Dengan demikian kami tutup presentasi dari kami. Terima kasih.